wabarakatuh. Saya Ufa Rahma dengan NIM 2008 1070 10073. Untuk tugas yang ketiga yaitu kelanjutan dari tugas yang satu dan yang kedua. Langsung saja soal yang pertama, kita akan membuat prosedur untuk menampilkan NIM nama beserta jumlah mata kuliah yang diajar oleh dosen tertentu ya, berdasarkan semester, dan kita gunakan parameter NIM dan semester. Langsung untuk sintaknya create or replace prosedur nomor 1, nama prosedurnya saya buat nomor 1, kemudian ditampilkan parameter NIM dosen dan parameter semester, in dosen NIM percentage dan in mata kuliah semester percentage. Nah, percentage ini untuk mengikuti tipe data sebelumnya ya. Kemudian jumlah NK dengan tipe datanya number, regain, select the nama, count into NIM dosen, nama dosen, jumlah NK from tabel dosen dan mata kuliah, where, yaitu di sini ada proses join, kemudian N NIP dan M semester, P NIP dosen dan P semester MK. Ini akan ditampilkan sama nggak dengan data di database kita. Kemudian untuk proses outputnya, kita menggunakan DBMS output line, NIP dosen, nama dosen, dan jumlah NK. Jadi ini akan ditampilkan pada saat outputnya untuk di print gitu ya. Kemudian N nomor 1. Untuk outputnya, kita menggunakan execute, karena di sini pada perintah soal yang diajar oleh dosen tertentu ya, berdasarkan semesternya. Dosen tertentu, jadi execute nomor 1-nya itu dengan NIP 2001 dan dosen yang memiliki semester 2. Nah, jadi siapa dosen yang memiliki NIP 2001 dan jumlah MK-nya tuh 1. Jumlah MK-nya 1 tuh si UFA jadinya. Jadi nama dosennya tuh UFA, yaitu PLSQL Procedure Successfully Complete. Soal yang kedua, membuat prosedur menampilkan semua data aktivitas bagi masing-masing dosen dengan parameternya adalah NIP dosen. Nama prosedur yang saya buat di sini adalah nomor 2 dengan parameter NIP dosen. Kemudian ini aktivitas lain akan ditampilkan di seperti si tabel ya, nama atributnya ada nama kegiatan, peran, lokasi, tanggal mulai, tanggal akhir, dan deskripsi. Inner join, kita gabungkan tabel dari aktivitas lain dengan dosen, di mana NIP dosen itu sama dengan NIP aktivitas lain. Dan pada output akan ditampilkan seperti ini persis sama N loop dan N nomor 2. Langsung saja untuk outputnya, nah ini dia NIP 2001. Nama dosennya si Ulfa dengan NIP 2001, kemudian nama dosennya Fakri, nama dosennya Febri, nama dosennya Firas, nama dosennya Farhan, dan nama dosen terakhir yaitu Mirsa. Karena perintah soalnya itu kan nampilin semua data bagi masing-masing dosen, jadi akan dikeluarkan seperti output berikut. Soal yang ketiga, membuat prosedur menampilkan jumlah publikasi per tahun setiap prodi dan fakultas. Parameter kita gunakan adalah prodi dan fakultas. Nama prosedurnya saya gunakan nomor 3 dan parameternya prodi dan fakultas. Kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang saya jelaskan, terus di BMS outputnya untuk di printnya itu adalah nanti ditampilkan print jumlah publikasi. Prosedur nomor 3 compile dan execute nomor 3 informatika MIPA, karena saya ingin menampilkan jumlah publikasi dengan parameternya itu prodi informatika dan parameter fakultasnya MIPA. Jadi akan ditampilkan jumlah publikasi dengan parameternya prodi informatika dan fakultas. Soal yang keempat, membuat prosedur untuk menambah data baru. Nah, untuk menambah data baru kita gunakan prosedur tambah data namanya, terus kita buat nih semua atribut yang ada di tabel dosen. Kemudian kita insert into. Nah, untuk menambahkan data kita menggunakan insert into. Kalau misalkan select tadi itu kita tampilin datanya ya. Kemudian nama, kemudian values kita analyskan dengan tambah data nih, tambah data nama, dan seterusnya. Kemudian N tambah data. Prinsip prosedur tambah data. Jadi prosedur tambah data itu sudah tercompile. Jadi data di tabel dosen itu sudah ditambahkan. Tuh. Kemudian kita buat nih dengan NIP-nya 2010, dan seterusnya. Terus kita select bintang from besar. Nah, akan ditampilkan bahwasanya data di dalam tabel dosen itu sudah tertambah, yaitu ini. Selanjutnya soal yang kelima, membuat fungsi ya. Nah, di sini kita menggunakan function. Tadi itu prosedur ya, sekarang function. Dari jumlah dosen, berdasarkan prodinya, parameternya, nama prodi, ini dia parameternya. Kalau di mana-mana itu kalau misalkan kita menggunakan function, pasti ada return. Nah, ini dia seperti penjelasan sebelumnya, function jumlah dosen tercompile. Terus kita outputkan, kita tampilin jumlah dosen sejarah. Berdasarkan prodinya kan. Sejarah, jumlah dosen sejarah. Jadi nanti ada jumlah dosen sejarah, yaitu 1. Jumlah dosen sejarahnya itu cuma 1. Kemudian untuk yang kita tes yang prodi kedua, perbankan, sama juga jumlah dosen perbankan itu 1. Karena di tabel dosen itu masing-masing datanya saya membuat dosennya itu cuma 1 tiap dia ngajar prodinya.
Soal ke-6, fungsi mengembalikan jumlah publikasi setiap dosen per tahun. Parameternya NIP dosen dan tahun publikasi. Parameter NIP dan parameter tahun dengan function nama fungsinya jumlah publikasi, return juga. Terus for hasil misalnya NIP count as jumlah publikasi tahun from publikasi group by. Kemudian kita loop. Dan untuk outputnya akan ditampilkan NIP dosen tahun jumlah publikasi. Nah, ini dia akan ditampilkan NIP dosen 2004. Karena disuruh mengembalikan jumlah publikasi setiap dosen per tahun. Jadi kita akan ditampilkan nama-nama dosen yang memiliki jumlah publikasinya setiap tahun ya. Jumlah publikasi untuk tahun 2019 dengan NIP dosennya publikasinya 1, jumlah publikasinya 1 untuk tahun 2018, dan begitu pun seterusnya. Yang ke-7, membuat fungsi untuk menempelkan jumlah dosen setiap jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Fungsinya dengan prosedurnya itu jenjang, prodi, dan fakultas. Di sini saya menggunakan nama data pendidikan untuk fungsinya dengan parameter jenjang, prodi, fakultas, return juga. Kemudian langsung saja DBMS-nya itu ditampilkan jenjang, prodi, fakultas, jumlah dosen. Outputnya akan menampilkan untuk jenjang S3 itu prodi perbankan, fakultas FEB, jumlah dosennya 1. Jenjang S4, jenjang S2, jenjang S3, jenjang diploma juga ya. Jenjang S1 di sini akan ditampilkan semuanya, nggak apa-apa karena kalau untuk di perintah soal S1, S2, S3 di sini sudah include ya. Langsung untuk soal yang terakhir, membuat fungsi mengembalikan nama dosen berdasarkan huruf awal namanya dengan parameter karakter huruf awal. Saya menggunakan fungsi find, nama fungsinya itu find dengan parameter huruf awal. Nah, return nama dosen, select, kemudian and find. Kita menggunakan fungsi perintah like. Nah, like ini untuk menampilkan misalkan untuk namanya itu M. Jangan deh, A aja. A. Nanti dinampain nama-nama dosen yang memiliki huruf awalnya itu A. Gitu. Terus untuk outputnya select find M from dual. Sini akan menampilkan nama dosen yang memiliki huruf awalnya itu M, yaitu Mersa. Nah, sekian presentasi.